jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat. Sebelah adillah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi agak error. Kalimat ini muncul dari mulut Pak Jokowi sendiri saat berada di Bali. Tapi kok pikiran saya jadi nyambung ke dua soal ya? Sebenarnya sih banyak, tapi kali ini cukup dua aja. Pertama, pemerintah melalui Pak Wiranto, bawahan langsung Pak Jokowi ya, mewacanakan penerapan undang-undang anti terorisme untuk para pelaku hoax. Wow, pemerintah sedang mengancam rakyatnya sendiri dengan undang-undang anti terorisme. Dan ternyata narasi hoax hanya ramai di Indonesia. Mungkin karena pemerintah belum nemu cara menangkalnya. Apalagi kalau sumber hoaxnya itu ternyata dari pemerintahnya sendiri. Kan bingung kali ya. Hoax itu kata-kata. Kata-kata sumbernya dari pikiran. Pikiran sangat dipengaruhi oleh alam bawah sadarnya seseorang. Alam bawah sadar terbentuk dari sekumpulan perasaan dan kepercayaan. Alam bawah sadar itulah yang akan menggiring cara kita berpikir. Sekarang, negara ingin menseleksi kata-kata. Artinya, negara juga ingin menseleksi pikiran rakyatnya sendiri. Buat apa? Biar seragam semuanya jadi pendukung Jokowi. Atau seperti yang Romi pernah sampaikan ke ulama, kalau nggak dukung Jokowi, minimal netral lah. Wah, demokrasi macam apa ini? Ini malah berubah jadi otoriter dong. Kalau begini, jadinya negara juga ingin masuk ke alam perasaan orang per orangnya rakyat Indonesia. Pak Wiranto, CC Pak Jokowi ya, janganlah bawa negara ini jadi offset. Lain cerita ketika kata-kata itu udah jadi perbuatan yang mengakibatkan kerugian di pihak lain. Itu sih jelas sudah ada delik hukumnya. Delik hukumnya ya untuk perbuatannya itu, bukan atas kata-katanya. Kalau kata Profesor Andi Hamzah, kalau itu diterapin, semua laki-laki pasti kena. Karena setiap laki-laki pasti pernah berbohong sama istrinya. Pak Hamzah juga bilang, mestinya pemerintah punya juru bicara yang bekerja 24 jam untuk menangkal hoax, bukan dengan membungkam mulut rakyat. Lagian, kita juga sepakat dengan Bung Rocky bahwa pencipta hoax terbesar ya pemerintah sendiri. Negara banyak gagalnya tapi menampakkan diri banyak suksesnya. Itu juga hoax. Maka kalau wacana ini jadi, sebenarnya yang pertama kena undang-undang itu ya Jokowi. Yang paling sering didengar rakyat misalnya tentang mobil SMK. Kena itu Pak Jokowi. Jadi saya yakin wacana itu akan hilang dengan sendirinya. Ya, dengan sendirinya. Nggak akan dipublish resmi. Tambah malu nantinya petahana. 2. Jokowi saat kampanye di Riau menyampaikan, kalau pakai jas mahal, ya enggak. Jas itu pakaian orang Eropa, pakaian orang Amerika. Orang Indonesia cukup baju murah. Pakai baju putih seperti baju yang saya pakai. Maksudnya jelas, mau nunjukin pilih Jokowi yang pakai baju putih, jangan pilih Prabowo yang pakai jas. Nah, pertanyaannya, apakah kalimat ini muncul begitu saja dari pikiran Pak Jokowi? Kalau iya,
Penjelasan di nomor 1 tadi jadi masuk lagi. Jadi, itu muncul dari alam bawah sadarnya Pak Jokowi yang merasa rendah diri dibandingkan orang Eropa dan Amerika. Kalau kalimat ini hasil desain dari tim suksesnya, waduh, kok bisa-bisanya bikin statement seperti ini yang merendahkan tokoh yang diusungnya sendiri. Tentang konsep diri, ini pernah saya sampaikan di video sebelumnya, sebelum Pak Jokowi menyampaikan itu di Riau. Kalimat orang Indonesia cukup pakai baju murah ini menunjukkan konsep diri bangsa Indonesia yang lemah, yang menganggap segala yang dari luar negeri, kalau dalam konteks ini Eropa dan Amerika ya, akan selalu dianggap lebih mahal, lebih keren, lebih bagus. Terus kita mah nggak perlu kayak gitu. Kita mah bukan negara maju. Ya udah, kita mah cukup kayak gini aja. Kan jadi begitu interpretasinya. Kali ini kelemahan itu dipertontonkan langsung oleh presidennya. Apa dampak dari pernyataan itu? Pesan itu masuk ke alam bawah sadar rakyat bahwa kita ini bangsa Indonesia adalah bangsa kelas 3. Bangsa yang gak sepantasnya bersanding sejajar dengan bangsa-bangsa Eropa dan Amerika. Pantas saja 4 tahun kepemimpinannya, 4 tahun itu pula Pak Jokowi gak hadir di sidang umum PBB. Terus gimana bangsa ini mau maju kalau pemimpinnya aja punya konsep diri yang lemah? Kita harus berdiri tegak lurus. Kita harus sadar bahwa bangsa ini bangsa yang besar, bangsa yang disegani seluruh bangsa yang ada di dunia. Karena punya sumber daya alam yang sangat memadai. Karena punya sumber daya manusia yang berkualitas. Karena punya konsep diri yang kuat dan positif. Yang yakin dengan kemampuan sendiri. Yang menghormati bangsa-bangsa lain sekaligus tegas, tak bisa direndahkan bangsa-bangsa lain. Saya paham. Maksudnya kan itu mau nunjukin kalau Pak Jokowi ini sebagai sosok yang merakyat, yang sederhana. Tapi ucapan Bapak jadinya kontradiktif dengan penampilan Bapak sendiri. Bukannya Bapak juga sering pakai jas?